Sudah pada view belum ya ini ya? Baik, hari ini hari Rabu, tanggal berapa ya? Tanggal 15 ya, hari terakhir MPLS ya secara online. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmatnya serta hidayahnya kita dapat bertemu meskipun hanya melewati media online. Kemudian Ibu ucapkan selamat kepada anak-anak semua karena sudah lolos menjadi siswa SMK Negeri 1 Wonosari, sehingga pada kesempatan kali ini sudah dari hari Senin sampai Rabu saat ini bisa mengikuti MPLS secara online. Termasuk anak-anak yang beruntung ya bisa masuk SMK Negeri 1 Wonosari. Kemudian pada saat ini, jam ini ya, kita santai aja ya, nggak ada spanem ya, kita enjoy aja. Kita sekedar sharing aja. Ya. Untuk supaya kenal ya, ada istilah tak kenal maka tak sayang, ya kan? Kalau kita nggak mengenal kita nggak akan sayang. Di tempat ini ya, di perpustakaan SMK Negeri 1 Wonosari ini, di tempat Ibu dan Bu Dwi dan Bu Fatmi berada, nanti kita akan menyampaikan materi tentang kesehatan reproduksi ya. Mungkin kita perkenalan dulu ya. Di samping saya sudah ada teman saya ya yang nanti akan menyampaikan materi kesehatan reproduksi supaya kalian nanti paham dan tahu apa sih kesehatan reproduksi itu. Baik, silahkan Bu Fatmi untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, sudah siap semua untuk kita belajar bersama meskipun masih kita belum tahu wajah kita bagaimana, paling tidak kalian sudah mengenal Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini. Oke. Saya tunggu kalian di SMK Negeri 1 Wonosari dalam kondisi yang sudah memungkinkan. Makanya kita berdoa bersama kepada Allah semoga pandemi ini segera berakhir, segera berlalu sehingga kita bisa berada di SMK Negeri 1 Wonosari yang kemarin kalian sudah lihat banyak ya, banyak gedung-gedung dan ruangan yang saya yakin kalian sangat rindu dan sangat ingin segera ke SMK Negeri 1 Wonosari. Oke, saya perkenalkan diri saya adalah Bu Fatmiati yang keseharian mengampu pendidikan agama Islam. Di sini kita akan berbincang tentang kesehatan reproduksi. Tetapi untuk kesehatan reproduksi ini nanti kita tidak bicara soal secara fisiknya, tidak bagaimana tanda-tanda reproduksi itu ada, tidak berbicara tentang tanda-tanda fisik seseorang siap bereproduksi atau siap hamil, itu tidak. Tetapi nanti kita akan bicara tentang secara umum, secara agama, secara sosial dan sebagainya. Oke, itu baiklah, kita lihat yang PPT mana? Ini. Mungkin dari teman-teman sudah sering mendengar ya waktu di sekolah atau pas pelajaran olahraga itu juga mendapatkan materi tentang kesehatan reproduksi. Nah, ini di sini kita akan sedikit mengulas lagi atau sekedar mengingat kembali apa sih itu kesehatan reproduksi yang memang harus kita jauhi istilahnya untuk masa-masa remaja itu memang sangat riskan sekali. Jadi nanti kita akan bahas di sini. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh, Ibu ingatkan lagi untuk selalu patuhi protokol kesehatan COVID-19. Sudah cuci tangan, sudah pakai masker, sudah menjaga jarak ketika bersama dengan teman, kita sudah menjaga jarak ini. Kita sudah menjaga jarak dengan Bu Dwi gitu. Terus selanjutnya kita punya tujuan, punya moto, punya target. Ketika remaja seperti kita ini, yuk kita memaksimalkan diri untuk berprestasi dan jaga diri baik-baik.
jaga diri baik-baik agar prestasi kita bisa melejit dengan cepat, agar prestasi kita tidak terhambat untuk meraih prestasi ketika kita menyiapkan masa muda ini. Baik, selanjutnya nggak bisa Mas dilanjut. Gitu aja, gini aja. Oke, ini contoh dari salah satu kakak kelas, banyak kakak kelas sekalian yang bisa berprestasi di SMK Negeri 1 Wonosari bersama dengan ibu kepala sekolah kita. Baik, kita mulai dengan kesehatan reproduksi remaja. Apa toh itu kesehatan reproduksi remaja? Tadi sudah sedikit disampaikan dengan Bu Dwi Astuti ya. Kesehatan kita tidak akan bicara masalah fisik, tetapi kita akan bicara masalah sesuatu kondisi sehat atau kondisi sehat yang menyangkut sistem fungsi dan proses produksi yang dimiliki remaja. Kemudian sehat itu apa? Sehat itu meliputi sehat dari penyakit. Jadi bagi wanita tidak ada keluhan dari tubuhnya, sehat dari penyakit. Kemudian secara sosial tidak terkena dampak dari perilaku atau apa yang menyimpang dari dari perilaku yang menyebabkan kesehatan reproduksi itu terganggu. Itu seperti itu. Jadi pembahasan di sini, bicara di sini kita lebih kepada sosial agama. Misalnya saya gambarkan begini, remaja itu kan belum siap untuk mempunyai anak. Ya, remaja belum siap mempunyai anak. Baik dari segi agama, aturan ada undang-undang ketika menikah harus sudah dewasa, sudah lebih dari. Nah, ketika anak usia 17 tahun menikah, berarti kan itu tidak sehat. Ya. Kemudian dalam tataran kepemerintahan atau dalam sosial, seseorang yang ingin mempunyai keturunan atau ingin mempunyai anak kan harus melalui proses pernikahan, ya kan? Nah, kalau ada misalnya anak di bawah usia 17 tahun masih pelajar, kok sudah, mohon maaf, ini hamil, berarti itu kan kondisi tidak sehat, ya kan betul. Baik, sekarang kita coba akan melihat satu tayangan. Nah, kita akan melihat satu tayangan. Ini hanya sekedar simulasi ya anak-anak. Jadi jangan ditiru. Kemudian jangan kok Bu Fatmi porno, itu tidak seperti itu. Jadi kita melihat, mungkin Bapak Ibu wali murid ada yang juga turut melihat. Mari kita perhatikan, kita cermati bagaimana satu peristiwa atau satu kondisi yang ada di sekitar kita itu sering terjadi dan luput dari perhatian kita. Monggo Mas Operator silahkan ditayangkan videonya. Kemudian video ini itu kita ambil dari YouTube, jadi sudah lolos sensor. Insya Allah tidak ada, meskipun mungkin ada 1-2 adegan yang sedikit tidak pantas kita perhatikan. Baik Bu, mungkin mengulas sedikit ya Bu, atau tadi materi kesehatan reproduksi. Untuk kesehatan sendiri tadi sudah dijelaskan, yaitulah keadaan sejahtera dari fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan orang hidup produktif. Iya. Ya. Kemudian untuk reproduksi sendiri adalah proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidupnya. Betul. Kemudian anak perlu tahu juga bahwa remaja itu apa gitu ya Bu ya. Remaja itu apa? Remaja itu yang bagaimana? Remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak ya, ke masa dewasa. Dan kemudian kesehatan reproduksi remaja itu apa? Anak-anak kan juga perlu tahu ya Bu ya. Kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Jadi anak-anak yang sudah dewasa itu sudah memiliki sistem reproduksi. Tetapi banyak ya Bu ya kasus, bahkan di sekolah-sekolah itu sudah tidak tabu lagi ya. Sudah tidak tabu lagi, itu banyak kasus-kasus yang
istilahnya kalau istilah aslinya tuh MBA ya Bu. Iya, Married by betul. Accident Bu. Iya, Jadi betul. menikah sebelum waktunya. Ya. Oke. Jadi banyak kasus seperti itu. Baik, sudah Mas? Sudah bisa dilihat. Hai Baik, guys, Mas. sebelum kalian nonton film ini, alangkah baiknya kalian klik dulu tombol subscribe di bawah agar kalian gak ketinggalan upload terbaru dari channel ini. Enjoy the film guys! Sebuah balok kayu mempunyai panjang 10 cm, lebar dan tinggi 5 cm. Tentukan massa jenisnya jika massa balok kayu tersebut adalah 1,5 kg. Ya, jadi kalian bisa menggunakan rumus ini untuk menyelesaikan tugas yang saya berikan. Sampai sini apa ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak, saya cukupkan untuk hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih. Tahu nggak? Kemarin gua nemu cewek cantik banget. Seriusan lu? Serius? Ketemu di mana? Gua ketemu di belakang sekolah gitu. Dim, Bro, bentar ya. Gua dipanggil cewek gua dulu. Ya, sorry ya, Bro. Kenapa? Ngomong apa? Ngomong aja lagi. Aneh banget tau gak? Kenapa? Enggak, lagi bercanda kan? Gua nggak lagi bercanda, Di. Ya udah nanti gua urus. Tapi, Dim, kamu Vita, kamu telah mencoreng nama baik keluarga ini. Mau jadi apa kamu Vita? Mama benar-benar kecewa sama kamu. Sabar, Ma. Sabar. Sabar, Pa. Papa terlalu manjain anak. Coba deh dulu, kalau Papa tidak manjain anak, nggak akan terjadi begini, Pa. Kamu yang hamilin anak saya. dasar anak nggak tahu diri, nggak ada sopan santunnya. Masuk langsung masuk aja. Salam kayak sama orang tua.
Yo, makasih Bu. Aduh, penghasilan cuma dapat segini lagi. Cairan buat makan ini. Buat setoran aja gak nyampe. Jim, Apa? perlengkapan baik itu sudah habis. Kemarin duit 100.000 kemanain? Untuk biaya makan kita. Boros banget tau gak lo? Pusing gua. Sama setoran gak nyampe. Lo lagi nambah-nambah pusing gua aja tau gak? Tapi Dim, Lu tuh ya, gua tuh kerja keras banting tulang cari duit tuh cuman buat biayain lo sama anak lo tau gak? Tapi lo gak pernah arahin gua. Ya udah, aku kesana sekarang. Dimas! Kamu kenapa, Fit? Aku mimpi buruk, Mah. Oh, cuma mimpi aja. Sekarang udah siang. Udah, kamu siap-siap berangkat sekolah. Iya, Mah. Oke. Ya. Alhamdulillah cuma ini ya, apa? Ilustrasi. Tapi sempat deg-degan ketika kita melihat seperti ini. Ya, saya sendiri tuh melihat membayangkan jika itu adalah anak-anak kita. Bu. Iya betul. Iya kan? Saya sangat rasanya itu ketika melihat seperti itu anak perempuan yang seharusnya masih ceria, masih bisa bermain dengan temannya, masih bisa saya kepingin ini, kepingin itu, tapi ternyata harus di tengah jalan harus terputus masa depan. Sebenarnya dari yang diputar tadi, film yang diputar tadi sebenarnya itu sudah mewakili semua teman anak-anak ya. Iya. Jadi dari pertama ya Bu ya, Iya. mungkin pergaulan. Iya betul. Itu Pergaulan. jadi Pergaulan sebetulnya mengenai mengapa kok bisa terjadi seperti itu. Sebetulnya kita kembali ke depan. Kesehatan reproduksi secara sosial itu tidak hanya ketika anak sudah terlanjur hamil duluan, itu tidak, tetapi perilaku-perilaku yang menyimpang kesehatan reproduksi secara sosial, misalnya pergaulan yang tidak terbatas, pergaulan laki-laki dan perempuan yang tidak terbatas, kemudian perilaku-perilaku dalam Islam itu namanya mendekati zina, itu juga sudah termasuk dari perilaku yang tidak sehat secara sosial ya Bu. Jadi ending tertingginya adalah itu. Nah, adik-adik mungkin
kalian di sekitar kita, kalian bisa melihat di sekitar kita itu kan banyak sekali berita, entah itu sampai ke putus sekolah, entah itu hanya sampai kepada pengadilan, sampai kepada polisi, entah itu hanya direndam atau entah itu tidak terungkap. Ada beberapa atau banyak peristiwa yang terkait seperti itu. Nah, kira-kira penyebabnya apa kok anak-anak bisa sampai seperti itu, Bu Dwi? Itu kira-kira apa penyebabnya? Sebetulnya banyak sekali penyebab yang penyebabnya itu memicu terjadinya penyimpangan perilaku-perilaku yang menyimpang dari pergaulan yang tidak sehat itu tadi. Oke, salah satunya perilaku yang tidak pemicu dari pergaulan yang seperti itu adalah titik utamanya ada di jauhnya anak itu dari agama. Jadi agama ini kunci. Ya. Agama apapun. Jadi agama apapun itu tidak ada yang memerintahkan atau tidak ada yang mengizinkan adanya perilaku, kalau bahasa ekstrimnya itu adalah seks bebas. Itu tidak ada. Jadi agamalah kunci. Dari ketika seseorang itu jauh dari agama, maka dia akan bebas melakukan apapun. Karena apa? Tidak ada ikatan, tidak ada sesuatu yang mengendalikan dirinya, sehingga hawa nafsunya itu dia ikuti, keinginan-keinginan itu dia ikuti dengan tidak ada rasa tanggung jawab atau tidak ada rasa. Jadi ketika anak itu melakukan suatu hal yang memang dilarang, itu seolah-olah tidak ada yang mengikat atau tidak ada yang melarang. Jadi anak-anak mungkin ketika imannya tidak kuat itu mudah terbawa atau mudah dengan rayuan atau bujukan. Jadi memang penting sekali ya Bu, bahwa yang pertama itulah memperkuat agama dan iman. Memperkuat agama dan keimanan. Ada satu hadis ya itu seperti ini. Tidak akan seseorang itu mencuri kecuali lepas dari imannya. Ayo adik-adik yang di rumah, coba periksa dirinya atau ingat dirinya. Pernah nggak melakukan kesalahan? Pernah nggak menipu atau bohong? Nah, ketika kita bohong, ketika kita melakukan pelanggaran agama, itu berarti saat itu iman kita lepas. Saat itu iman kita lepas, sehingga tidak ada kendali rasa takut dalam diri. Begitu juga dengan perilaku yang lain. Nah, bagaimana agama ini mengendalikan kita? Caranya apa? Kita berpegang kuat-kuat terhadap agama. Kalau berpegang berarti agama itu ada di diri kita, bukan hanya sekedar wacana. Betul. Bukan hanya sekedar wacana. Tadarus bukan hanya sekedar tadarus. Membaca kitab suci bukan hanya sekedar membaca kitab suci, tapi betul-betul kita hayati. Itu dari jauh dari agama. Dia mampu mencuri, dia mampu berbuat kekerasan, dia mampu membuli atau dia mampu melakukan sesuatu karena dia lepas dari agama. Imannya sedang lemah. Imannya sedang lemah. Tapi Bu, ini pasti banyak anak-anak itu istilahnya banyak sekarang itu banyak anak-anak karena era digital ya Bu ya. Iya, mungkin betul. Ketika ada dengar suara azan ya, simpelnya saja lah ketika mendengar suara azan ya, itu mungkin tidak langsung bergegas, tapi lebih lebih fokus kepada mungkin main HP atau main gadget dan sebagainya, atau main game dan sebagainya. Itu juga salah satu bentuk dampak dari melemahnya iman seseorang. Nah, anak-anak ya, maka dari itu perkuat iman kita dan agama kita, apapun agamanya ya, untuk membentengi atau membatasi pergaulan-pergaulan yang mungkin memang bisa menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang tidak kita inginkan, sehingga banyak dampak yang mengakibatkan ke masa depan atau ke keluarga atau lingkungan sosial. Begitu ya Bu ya? Betul. Ya, Bu. Oke, yang selanjutnya ini meskipun cabang dari agama, ada satu watak ya. Jadi bukan watak sih, jadi kebiasaan. Jadi seseorang yang melakukan penyimpangan itu ada dua. Pertama itu karena dirinya sangat tertutup. Kemudian yang kedua sangat bebas. Nah, sangat dua ini juga justru tidak baik.
sangat tertutup dan sangat bebas. Saat ini era saat ini ketika anak berada di kamar, kalian ketika ada di kamar pegang HP sendirian, kemudian merasa asik, entah itu asik dengan film, entah asik dengan game, entah asik berchatting ria dengan teman-teman, pasti akan merasa bebas. Nah, ini di sini bahaya yang mengintai itu di sini. Anda sangat tertutup terhadap orang lain, tidak bersosialisasi, tetapi kalian bebas berselancar, bebas mencurahkan apa yang kalian hati, apa yang di pikiran, ekspresi kalian itu semuanya bisa tertuang melewati media massa. Bahkan sekarang itu sudah sangat canggih sekali ya Bu. Iya. Nah, ketika ini terjadi, misalnya kan di dalam kamar, saya sendiri tidak menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu bisa terekspos keluar. Nah, ini banyak. Kalau kita lihat beberapa, mohon maaf Frida ya, yang mungkin teman-teman ada yang 1-2 terjerumus seperti itu karena pikirannya Pak, saya di dalam kamar hanya dengan alat, dengan alat. Toh saya tidak ada rasa malu. Nah, toh saya tidak ada rasa malu, saya berfoto ria, berselfie ria, kemudian mohon maaf mungkin pakaiannya kurang sopan. Saya kan nggak malu, saya ada di dalam kamar, tapi tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan itu terekspos sangat banyak orang melihat. Nah, ketika seperti itu kemudian ada tumbuh pikiran-pikiran yang mungkin sampai jauh ke sana. Iya, betul. Jadi angan-angan itu melayang-layang dengan bebasnya tanpa ada yang menegur, tanpa ada yang mengendalikan. Jadi hati-hati ketika kalian sudah sangat asik dengan media, sudah sangat asik dengan HP di dalam kamar sendirian, sudah sangat asik dengan teman medsos yang di luar sana kalian tidak tahu itu siapa. Bu, dia asik dijak ngobrol. Bu, dia itu mungkin cakep karena mirip bintang. Nah, ternyata fotonya hanya palsu. Setelah ketemu ternyata ternyata berbalik jauh. Jadi hati-hati terhadap perilaku kalian yang menutup diri. Bapak Ibu Wali mungkin yang melihat tayangan saya ini mungkin anak saya sudah anteng di kamar dengan HP, dia sudah mungkin belajar ya, mungkin dikirain sedang belajar atau sedang mengerjakan tugas dan sebagainya. Tapi ternyata banyak kali yang kurang tahu atau ya mungkin harus memang mencari tahu sebenarnya anak kita itu sedang apa di kamar itu sedang ngapain dan perlu dikonfirmasi ya Bu. Iya, betul. Itu seperti itu. Jadi kalian sangat tertutup terhadap orang lain, itu juga tidak baik. Medsos itu, HP, internet itu hanya sebagai sarana untuk bersosialisasi dengan orang lain, tetapi bersosialisasi yang terpenting adalah dengan teman nyata. Dengan teman nyata, punya teman dalam keseharian. Jadi tidak asik sendiri, ada temannya ngobrol, ada temannya bersama, asik dengan orang lain yang entah di mana itu. Jadi penggunaan media sosial dan HP seperti itu harus benar-benar dikendalikan. Kemudian begitu juga dengan sebaliknya ya Bu Dwi, bebas tanpa aturan. Ketika kita keluar, kalau sudah teman-teman gengnya, kalau sudah dengan teman-teman seide lah istilahnya ya Bu ya. Sudah dengan teman-teman seide, pokoknya semuanya lewat. Apa yang dilakukan teman, kita ikuti. Nah, itu. Jadi ada pepatah begini. Siapa dirimu, lihat temanmu. Nah, siapa dirimu, lihat temanmu. Nah, ini mencerminkan, betul. Berarti misalkan saya berteman dengan Bu Fatmi, saya tuh cerminan siapa sih teman saya itu kan seperti itu ya Bu. Itu berarti tidak jauh berbeda dengan saya. Siapa sih teman saya itu seperti itu. Jadi hati-hati ketika berteman. Bebas tanpa aturan juga tidak baik karena kita kita adalah makhluk sosial yang ketika kita bergerak, ketika kita melakukan sesuatu, ada aturan yang harus dipatuhi. Entah itu aturan agama, entah itu aturan adat istiadat. Itu kan ya Bu Dwi.
kembali ke depannya Bu ya, untuk ke materi kesehatan reproduksi remaja. Mungkin anak-anak itu belum tahu saya tuh sebenarnya tuh usia segini itu disebut apa gitu ya Bu ya. Oke, gitu. Kalau seperti saya dan Bu Fatmi kan mungkin sudah ibu-ibu ya. Tapi kalau untuk teman-teman mungkin belum tahu sekitar umur, misalkan umur dari 10 sampai 12 tahun itu sebenarnya bisa disebut apa? Umur 13 sampai 15 tahun itu definisinya remaja atau dewasa? Atau umur 30 tahun ke atas ini ya ibu-ibu ya. Iya, sudah ibu-ibu. Sudah ibu-ibu. Ya, pembagian masa remaja itu ada beberapa, dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah masa remaja awal ya, itu 10 sampai 12 tahun. Betul. Jadi teman-teman kalau yang sekarang itu yang masuk SMK, SMA menengah itu berarti sekitar umur berapa ya? Umur itu 17 16 tahun, sekitar 16 tahun. 16 itu sampai sampai 18 tahun itu masa SMA. Ya. Jadi masa remaja awal itu adalah umur 10 sampai 12 tahun, teman-teman ya. Ciri khasnya adalah lebih dekat dengan teman sebaya. Betul. Nah, itu sekitar anak SD ya, Bu ya. Anak SD ya, betul. Ya, SD. Kemudian masih ingin bebas ya. Jadi ketika SD apakah kalian masih bebas bermain? Pasti iya, ya kan, bermain sampai jauh, sampai ke tetangga-tetangga. Kemudian yang ketiga adalah lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya dan mulai berpikir abstrak. Sudah mulai bersolek ini. Iya, kalian sudah mulai mengetahui bagaimana skincare yang bagus, bagaimana cari mungkin memadupadankan pakaian. Nah, itu adalah masa remaja awal. Kemudian yang kedua adalah masa remaja tengah. Ya, ini sekitar umur 13 sampai 15 tahun, Bu. Betul. Biasanya adalah anak SMP. Betul. Kagum putra SMP, Bu? Punya. Ya. Kalau anak saya masih kecil, umur 5 tahun ya. Yang pertama adalah mencari identitas diri. Kalau anak SMP itu pasti masih dari temannya. Saya itu kepingin kayak siapa toh? Ya, saya itu kepingin kayak ini. Nah, di sini melihat sinetron. Misalkan melihat sinetron yang di TV-TV itu berpakaiannya seperti ini, seperti ini. Ini masih bimbang, masih galau. Di sini, coba di sini kita bahas dulu. Boleh, Bu. Remaja yang mencari jati diri itu apa yang dilihat itu yang ditiru. Ya, betul apa sekali. yang dilihat itu yang ditiru. Jadi ketika kita melihat setiap hari kita melihat drakor. Itu kita melihat drakor sampai beli paketan khusus hanya untuk melihat drama Korea. Ini pasti real. Real. Akhirnya yang ada di dalam pikiran kita itu, oh ternyata seperti itu asik. Ternyata melakukan seperti itu, wow. Nah, itu jadi sudah secara tidak langsung sudah tercetak dalam pikiran, tertanam dalam pikiran kita, pikiran anak-anak itu, bahkan kalau sampai mau direalisasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan itu ya, dalam mencari jati diri itu karena terlalu sering melihat drakor, melihat sinetron yang mungkin sekolahnya itu yang apalah ada itu jadi terbawa atau meniru. Ya, sebenarnya itu adalah mencari jati diri, dan sebenarnya peran orang tua itu perlu sekali. Betul. Jadi dari apa yang ditiru itu. Nah, ketika kita melihat sesuatu kita ingin tiru, maka mulai sekarang arahkan diri kita, meskipun itu mungkin itu kan masa-masa dulu ketika saya masih SMP. Sekarang itu bukan berarti terlambat. Arahkan diri untuk melihat sesuatu yang memotivasi diri kita untuk dengan kegiatan positif mungkin ya. Bu, lah sekarang itu kita tidak bisa lepas dari HP, tidak bisa lepas dari media-media sosial. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita gali, banyak sekali hal-hal yang bisa kita cari untuk memotivasi diri. Contohnya, YouTuber yang itu salah satu pemanfaat media memanfaatkan YouTuber yang mampu berjualan, wah omsetnya luar biasa. Itu akan lebih positif ya. Dengan duduk di rumah itu luar biasa. YouTuber yang dapat memotivasi orang lain untuk melakukan kebaikan. Nah, itu juga satu cara bagaimana kita memanfaatkan media. Ya. Kembali ke sini lagi ya, Bu ya. Masa remaja tengah tadi adalah anak SMP, 13 sampai 15 tahun. Yang pertama adalah mencari identitas diri, seperti yang sudah disampaikan Bu Fatmi. Kemudian masa remaja SMP itu timbulnya keinginan untuk kencan. Dalam tanda itu adalah pacaran. Ingin diperhatikan. Ya, itu. Kemudian mempunyai rasa cinta yang mendalam.
Ya, ini Bu Dwi dan Bu Fatmi bukan berbicara atau mengajari hal seperti ini. Kita berbicaralah pendidikan, ya. Jadi harus digarisbawahi. Kemudianlah mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, ya, berkhayal tentang aktivitas yang ya tidak baik. Ya, itu tadi seperti kesehatan reproduksi yang sudah ditayangkan dalam video. Nah, ini adalah masa remaja akhir. Untuk teman-teman semua yang saat ini sedang menonton ya atau melihat ya pada saat ini, kalian bisa dikatakan masa remaja akhir ya Bu ya. Betul. Karena di sinilah umurnya adalah 16 sampai 19 tahun ya. Nah, di sini ya Ibu bacakan sebentar ya. Di masa remaja akhir ini ya, umur kalian atau kalian tuh sering mengungkapkan kebebasan diri atau berekspresi. Pasti banyak dari teman-teman semuanya. Ya, entah mengekspresikan dari mungkin apa ya Bu? Apa yang dilihat, apa yang misalnya mengekspresikan ketika dia senang setiap hari melihat ini, dia ingin mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya itu, mengekspresikan apa yang dia bayangkan. Nah, itu seperti itu. Kemudian lebih selektif dalam mencari teman sebaya. Kemudian mempunyai citra jasmani dirinya, dapat mewujudkan rasa cinta. Tapi cinta ini dalam artian mungkin cinta dalam keluarga, cinta antar teman yang sejenis, bukan lawan jenis ya. Kalau lawan jenis saya yakin pasti anak-anak semua mempunyai rasa cinta, tetapi kita harus punya batasan-batasannya. Jangan sampai nanti seperti tadi dalam video tadi ya Bu ya, berujung ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena secara fisik ya, umur di 16 sampai 19 tahun kaitannya dengan kesehatan reproduksi, rahim seorang perempuan itu belum siap ya, belum siap ya. Jadi belum siap dari segi reproduksinya, itu belum siap. Jadi usahakan ketika nanti kalian sudah siap, itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, jangan sampai menyimpang ya Bu ya. Oke, betul. Menggarisbawahi apa yang disampaikan dari Bu Dwi tadi, bahwa usia-usia yang masih SMP, masih 16 itu kan pertama kepingin diperhatikan, kemudian mempunyai rasa cinta kepada lawan jenis ya, kemudian kepingin mengekspresikan. Sebetulnya itu adalah tuntutan biologis, menunjukkan bahwa seorang wanita dan laki-laki itu siap untuk bereproduksi. Tetapi apa? Tetapi secara sosial, secara fisik yang lain dia belum siap. Jadi disinilah perang hati kita, perang melawan. Saya sudah punya keinginan seperti itu, tetapi agama, tetapi sosial dan keluarga belum, mental belum siap. Nah, inilah kembali kepada peran agama untuk mengendalikan hawa nafsu dari keinginan-keinginan yang belum saatnya, keinginan-keinginan yang belum saatnya itu kita kendalikan. Nah, pengendaliannya apa? Pengendaliannya dengan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Lah, kalau setiap hari misalnya yang dilihat adalah film-film tentang romantisme, yang dilihat adalah setiap hari tayangan-tayangan yang memicu ke arah perilaku, nah itu otomatis pengendalian akan lemah, pengendalian akan sangat lemah, sehingga dia dengan enteng seperti tadi, keimanan itu akan lepas darinya. Apalagi dipicu dengan nek wong Jawa itu namanya tumbuk leh tutup. Ketika punya pemikiran-pemikiran seperti itu, punya bayangan, punya halusinasi, imajinasi yang kemana-mana, kok delalah punya teman yang memang sama seperti itu. Inilah, inilah jurang menuju kehancuran, jurang menuju kesengsaraan itu akan datang. Ya. Kembali lagi Bu Fatmi, mengingat tadi kalau di waktu SMP itu sudah ada rasa sayang atau rasa cinta antar lawan jenis. Nah, itu normal, kita perlu tahu loh, sebenarnya perbedaan antara perempuan dan laki-laki itu dalam masa pertumbuhan itu apa sih sebenarnya? Ya toh Bu? Iya, anak-anak perlu tahu, jangan sampai nanti kalian tidak tahu ya. Yang perempuan kok tiba-tiba mohon maaf ini ya, kok tiba-tiba ada keluar darah. Itu harus
tahu itu tuh apa gitu loh. Kemudian yang laki-laki kok tiba-tiba itu mohon maaf itu malam-malam kok tiba ngimpi. Nah, itu kalian harus tahu itu tuh sebenarnya apa. Perbedaan perempuan dan laki-laki itu anak-anak perlu tahu loh Bu, iya enggak? Oke, seperti itu saya kira mungkin hanya dari sekian dari kalian, dari 400 sekian yang belum datang bulan, belum setiap bulan mendapat mens, hanya beberapa orang. Itu membuktikan bahwa ketika laki-laki itu sudah malam-malam kok ngimpi, kemudian yang anak perempuan tiba-tiba keluar darah dengan panik. Nah, itu membuktikan bahwa dia sudah siap bereproduksi. Ketika terjadi hubungan, terjadi siklus bertemunya sel telur dengan itu sudah bisa menghasilkan keturunan. Nah, ini yang belum banyak diketahui. Dia tidak tahu bahwa sekedar coba-coba, mungkin sekedar diajak, sekedar ora popo yeah. Sekedar rapopo kan sekarang itu seperti itu ya. Kira-kira perbedaannya apa ya Bu? Yang pertama nih ya Bu, ya sudah dapat dari sumber ini. Remaja laki-laki itu kira-kira apa ya anak-anak ya? Yang laki-laki yang melihat ada enggak? Apa kira-kira perbedaannya? Ya. Yang pertama adalah laki-laki itu suaranya menjadi besar. Ya. Nah, itu. Yang kedua adalah pertumbuhan penis dan kantong zakar. Maaf, ini pendidikan bukan porno ya. Porno ya. Kemudian ereksi dan ejakulasi. Sekali lagi ini pendidikan bukan porno. Kemudian badan berotot. Nah, itu tanda laki-laki kalau sudah mulai dewasa dalam artian siap bereproduksi. Tetapi ingat ya, ini adalah pendidikan, digarisbawahi anak-anak ya. Kemudian remaja perempuan itu adalah pertumbuhan rahim dan vagina. Kemudian menstruasi ya, kemudian kalau perempuan itu adalah pertumbuhan di dada atau payudara, kemudian pinggulnya melebar. Itulah perbedaan fisik laki-laki dan perempuan. Karena kita kembali lagi adalah ke kesehatan reproduksi tadi, kita harus tahu sebenarnya, jangan-jangan nanti anak-anak itu ada yang belum tahu ya. Ini dia siap mempunyai. Nah, maka dari itu kalau kalian sudah punya tanda-tanda seperti itu, anak-anak itu harus bisa membentengi seperti yang sudah disampaikan Bu Fatmi tadi ya. Perkuat iman dan agama ya Bu ya. Iya, betul. Iya, itu. Baik, ini satu contoh perilaku yang memicu penyimpangan dari perilaku hilangnya rasa malu. Hilangnya rasa malu itu disebabkan karena kurangnya iman tadi. Hilangnya rasa malu. Ketika seseorang sudah tidak mempunyai rasa malu, maka apapun yang akan dilakukan, dia tidak akan berpikir bahwa itu berdampak kepada dirinya, berdampak kepada orang lain, berdampak kepada nama baik semua orang. Itu seperti itu, hilangnya rasa malu. Kemudian dari perilaku-perilaku yang sudah menyimpang tadi tentunya banyak sekali akibatnya. Iya, pasti. Banyak sekali akibatnya ketika seseorang melakukan perilaku penyimpangan, itu banyak akibat. Yang pertama, ketika sudah terlanjur. Nah, seperti tadi di video itu kan, misalkan sudah terlanjur seperti hamil itu, atau married by accident. Nah, anak-anak perempuan itu perlu tahu juga loh Bu. Ya, sebenarnya hamil itu, ciri-ciri hamil itu seperti apa? Jangan-jangan nanti sudah sampai 6 bulan 7 bulan baru ketahuan. Nah, tentunya ketika berani melakukan sesuatu itu mungkin saya kan hanya coba-coba Bu, saya kan berbagai alasan, tentunya itu akan ada tanda-tanda. Misalnya kalau dia rutin mens, kalau untuk anak perempuan ya Bu ya, setiap biasanya bulan rutin menstruasi. Ciri-cirinya mungkin yang pertama adalah haid berhenti ketika seorang perempuan itu hamil. Itu haid berhenti, itu seperti itu. Kemudian ada rasa mual. Nah, biasanya kalau yang umum itu ada rasa mual.
kemudian ada perubahan fisik secara umum, pengerasan Bagian dari dada besar dada itu, kemudian yang pasti terlihat adalah anatomi perut. ya, Itu perut jadi. itu semakin besar. Nah, ini jangan sampai ya kita jangan sampai terjadi ya. Semoga anak-anak kita semua selalu dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala ya. Iya. Iya, seperti itu. Terjadi frustasi jelas. Karena apa? Satu perilaku yang merugikan atau sesuatu yang sudah terlanjur, itu pasti penyesalannya ada di belakang. Maka sebelum terjadi pada terlanjur, yuk bentengi diri kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian di masyarakat kita adalah masih norma umum ya, artinya norma adat, norma akhlak itu masih dipegang teguh. Kadang ketika ada anak yang sudah terlanjur seperti itu, akhirnya akan mendapatkan bullying atau akan mendapatkan cemoohan. Bahkan itu sebetulnya masyarakat itu hanya kepingin, yuk yang belum terlanjur jangan sampai terjadi seperti itu. Tapi banyak juga loh Bu, kasus-kasus itu ada, saya sering lihat di berita itu juga kasus MBA atau married by accident, itu hamil duluan. Itu banyak sekali yang sudah karena mungkin tidak kesiapan dari mental, kemudian takut dengan keluarga, kemudian takut saat seperti di bullying atau dikucilkan di masyarakat, itu akhirnya banyak anak yang melakukan aborsi. Betul. Iya Bu ya. Oke, betul. Banyak anak yang melakukan aborsi karena sudah terlanjur malu, dia tidak siap untuk menghadapi itu. Ya, apalagi dari segi mental ya, betul. dari segi menghadapi nanti ketika sudah berkeluarga itu seperti apa. Itu banyak sekali kasus aborsi di berita itu banyak sekali. Terus kalau sudah seperti itu belum terjadi pun, apa yang harus kita biasakan terhadap diri kita agar kita itu tidak kok tiba-tiba ada teman yang dekat dengan kita, entah itu dari Facebook, entah itu dari Twitter, entah itu dari WA, kok perhatian kepada kita. Itu bagaimana? Seharusnya dan mulai sekarang yuk berhusnudzon terhadap orang tua. Kalau ditanya, anak-anak tanya, siapa yang paling galak? Mesti jawab ibu. Itu pasti. Siapa yang paling baik? Pacarku. Nah, itu seperti itu tidak boleh. Jadi mulai sekarang yuk berhusnudzon, berbaik sangka kepada keluarga. Tidak ada ibu yang jahat. Tidak, misalnya, ibu saya itu kepo sekali ini loh Bu. Kalau saya pegang HP dia selalu ingin tahu. Ibu saya itu tidak tahu saya itu apa. Pokoknya kalau mau berangkat ditanya-tanya. Nah, yuk mulai sekarang biasakan untuk percaya kepada keluarga, percaya kepada ibu, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita ketika kita ada permasalahan, ketika kita ada ganjalan hati. Karena kan usia segitu masih labil, suka tiba-tiba galau. Tiba-tiba galau sekali, tiba-tiba sedih. Tiba-tiba ada yang WA, halo Sais, yang merasa nyaman mungkin ya Bu ya. Gitu. Cerita kepada ibu, karena sebenarnya ibu orang tua itu pernah muda. Jadi saya Bu Dwi ini pernah seusia kalian, pernah galau juga. Pernah merasa sedih juga. Nah, kalau sudah ada rasa seperti itu, yuk percaya kepada ibu, percaya kepada orang tua. Jangan berpikir ketika kita cerita kepada orang tua, orang tua akan marah. Tidak. Jadi perasaan sekecil apapun, biasakan untuk curhat, biasakan untuk berbicara kepada orang tua. Nah, ini ketika sudah terjadi seperti itu, hal yang sekecil apapun bisa diantisipasi. Misalnya ketika anak itu sudah terbuka kepada orang tua, Bu, kok ini ada WA seperti ini ya, ini baiknya kapan, bagaimana ya. Nah, itu orang tua karena sahabat kan bisa mengarahkan. Karena sahabat yang paling sejati itu mungkin adalah orang tua, terutama ibu. Dia akan tahu perasaan anaknya. Seperti itu. Jadi biasakan untuk terbuka kepada orang lain, kepada
orang tua, kepada orang-orang yang benar-benar menyayangi kita, bukan hanya menyayangi ketika melihat foto kita yang wow, menyayangi ketika kita bisa berbicara atau ngobrol yang enak, entah orang itu bagaimana, seperti itu. Nah, ini akibatnya itu adalah hancurnya masa depan. Karena apa yang sekali melakukan kesalahan, sekali terjerumus, maka ke depan itu tidak akan hilang. Mumpung kalian saat ini alhamdulillah masih dilindungi oleh Allah, masih berada di dalam keluarga yang mendukung kalian, yuk pertahankan diri, yuk jaga perilaku, jangan sampai menyesal seumur hidup. Akhirnya apa? Akhirnya yang perlu kita lakukan ketika saat ini pandemi di rumah, harus di rumah tidak kemana-mana, kalian bisa melakukan banyak hal yang positif. Banyak sekali ya, Bu. Banyak sekali hal yang positif kita lakukan. Misalnya ketika saya kok nggak bisa lepas dari medsos, saya tidak bisa lepas dari HP. Yuk cari hal-hal yang isi otak kita dengan hal-hal yang memotivasi kita. Isi otak kita dengan pengetahuan yang luar biasa yang ada di sana. Jangan isi dengan halusinasi, jangan isi dengan bayangan kehidupan sultan itu kayak apa. Itu jauh dari kita. Lebih baik sekarang kita berperilaku berperilaku menjadi anak miskin, kita berperilaku jadi anak susah, besok jadi sultan. Amin. Besok jadi sultan, daripada saat ini kita berpikir dan ingin menjadi sultan, besok sebaliknya. Karena roda itu berputar ya, Bu. Betul. Kita siapkan masa depan kita dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu yang bisa kita bahas. Oke, kalau adik-adik ada pertanyaan, adik-adik ada yang mengganjal, Bu, kok kayak gini, silahkan berkomentar di kolom komentar. Insya Allah kalau tidak nanti ya kita akan jawab, kita akan bisa diskusi lewat media kelas atau mungkin media yang lain. Saya kira itu pembahasan kali ini. Kita bisa ketemu lagi di lain waktu, mungkin di sekolah secara langsung ya anak-anak, tatap muka. Ada kurang lebihnya Bu Fatmi menyampaikan dan Bu Dwi menyampaikan, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, setelah ini akan dilanjutkan dengan materi kesehatan yang selanjutnya. Jadi teman-teman tetap stay tune di MPLS SMK Negeri 1 Wonosari. Boleh ambil minum dulu, boleh dulu ya. Berpindah dulu biar tidak jenuh, tidak ngantuk ya tadi ya.